Kita ke informasi lainnya. Dituduh menggeber motor saat melewati pos jaga di depan kantor Gubernur Gorontalo. Seorang pengendara sepeda motor dianiaya oleh oknum Satpol PP. Kejadian bermula saat pengendara motor mengantar sang istri yang bekerja di kantor Gubernur Gorontalo. Kesalahpahaman terjadi saat korban dituduh menggeber kendaraan dan melaju saat melewati pos jaga. Korban mengaku sudah minta maaf dan memberikan penjelasan, namun sejumlah oknum Satpol PP yang ada di lokasi justru diduga memukul kepala hingga menendang korban. Kebetulan saya sebagai kasih ini tiba-tiba bak diri, semua jalan ada tendangan itu dari belakang. Kena di mana Pak? Pasti di bagian patah, pasti karena di kemaluan. Oke. Kemaluan di bagian ini. Langsung saya langsung berteriak, apa ini? Bye-bye. Saya ini ada banyak kencing batu, saya ini sakit, ada banyak kencing batu. Makanya saya coba guling. Nah, baru saya langsung ini. Sampai orang bilang, mana laki-laki cemen. Usai kejadian, kedua pihak sepakat berdamai. Pihak Satpol PP menegaskan telah menjalankan tugas sesuai SOP. Pihaknya akan memeriksa mereka yang terlibat dan akan memberikan hukuman serta sanksi jika terbukti bersalah. Pemeriksaan, penyelidikan itu belum tuntas. Yang kami sayangkan, pemberitaan itu sudah menyebar. Tapi itulah konsekuensi kami dengan era keterbukaan. Ya. Silakan saja. Namun kami perlu sampaikan bahwa pemeriksaan dan penyelidikan masih sementara. Yang juga menjadi sorotan, saudara, polisi menangkap 2 pelaku penyiram air keras terhadap seorang mahasiswi di Yogyakarta. Salah satu pelaku merupakan mantan kekasih korban yang tak terima hubungan cintanya dengan korban diakhiri. 2 pelaku yang ditangkap adalah eksekutor dan otak perencana penyiraman air keras yang merupakan mantan kekasih korban. Keduanya saling kenal melalui iklan lowongan pekerjaan di media sosial. Si pelaku inisial B ini memposting di akun Facebooknya dengan postingan bahwa membutuhkan orang yang mau bekerja apa saja. Nah, kemudian selang beberapa jam ditanggapi oleh pelaku kedua. Ini sama-sama tidak kenal ini. Pelaku kedua inisial S, dia menanggapi pekerjaannya apa. Nah, kemudian akhirnya dia komunikasi melalui WA. Seorang mahasiswi di Yogyakarta disiram air keras di dalam kamar indekosnya pada 24 Desember 2024. Pelaku penyiraman datang ke indekos korban dengan berpura-pura sebagai pengemudi ojek daring. Saat bertemu korban, pelaku langsung menyiram air keras ke arah korban. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian wajah dan dada. Satu korban cairan zat kimia yang tumpah dari truk di Padalarang menjalani operasi pembersihan luka di RSUD Cibabat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban warga Purwakarta menjalani pembersihan sisa zat kimia yang ada di kaki korban. Kondisi korban mulai membaik. Ia berharap perusahaan kimia pemilik truk dapat mengganti motornya yang rusak. Ya, sekarang sudah semakin membaik. Alhamdulillah sudah semakin membaik. Dan kalau kemarin kan mata sempat juga perih-perih. Dan sekarang tinggal fokus ke pemulihan aja. Memang waktu pertama itu kondisinya akan seperti apa? Pas datang ke sini tuh kebetulan kaki terasa perih, panas, sama gatal-gatal. Sama tangan, terus ke mata, pas sempat buka helm di jalan dan sempat keceprot dari air dari ban roda motor. Jadi kemarin di UGD sudah dikompres sama pihak orang lain.
Sebuah truk pengangkut cairan kimia mengalami kebocoran saat melintas di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tanggal 24 Desember 2024. Diduga cairan mengandung soda api dan 3 zat kimia lain. Kebocoran yang terjadi sejauh 8 km ini mengakibatkan ratusan kendaraan rusak hingga mogok. Di libur Natal Jumat malam, saudara, ruas tol kilometer 47 Tol Layang MBZ ramai lancar, lalu lintas didominasi kendaraan pribadi.